Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal kesetimbangan ya. Kalau bukan bahas soal lagi, tapi saya hanya memberikan contoh kesetimbangan ya. Nanti ini soalnya kamu bisa kerjakan ya. Oke, kita lihat soalnya dimulai dari soal nomor 3. Oke, di sini dibilang pembuatan gas amonia ya menurut proses Haber-Bosch berlangsung menurut kesetimbangan. Nah, ini dia. Kita lihat N2 gas nitrogen ditambah 3 gas hidrogen menjadi ya gas amonia ya, koefisiennya 2, delta H-nya lihat di sini, delta H-nya adalah negatif ya, negatif 93 kilojoule. Gas amonia yang dihasilkan akan bertambah. Nah, gimana caranya gas amonia ini bisa bertambah? Nah, kita lihat. Berarti amonia itu ada di kiri atau di kanan? Ada di kanan. Ya. Bagaimana pergeseran kimia ya bisa bergeser ke arah kanan? Apa aja sih faktor-faktornya? Oke, kita lihat faktor-faktornya ya. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi. Kemudian ada volume dan tekanan. Ya, volume besar, tekanannya kecil. Volume kecil, tekanannya besar. Ya, volume dan tekanan berbanding terbalik. Yang ketiga itu adalah suhu. Ini dia. Nah, kalau konsentrasi, kalau diperbesar, ya, jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke lawannya. Nah, maksudnya apa? Andaikan kita mau memperbesar gas amonia di sebelah kanan, berarti konsentrasi yang diperbesar siapa? N2 dan H2. Nah, kita lihat di sini ada pengaruh konsentrasi enggak? Nah, di sini tulisannya H2-nya dikurangin. Kalau dikurangin diperbesar atau diperkecil? Diperkecil ya. Jika diperkecil dia akan bergeser ke dirinya. Nah, karena diperkecil, H2-nya ada di sebelah kiri, dia akan kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Berarti ini salah, ya. Kita lihat lagi, volume diperbesar. Oke, kita lihat kalau volume diperbesar, tekanannya kecil, dia akan ke koefisien yang besar. Oke, kalau volumenya kecil, tekanannya besar, berarti ke koefisien yang kecil. Kita lihat koefisien itu apa sih ya? Koefisien itu adalah angka yang di depan ya. Di sebelah kiri n itu adalah 1, h-nya 3 ya. Total koefisiennya 4. Sedangkan NH3 koefisiennya 2. Nah, di sini dibilang volume diperbesar. Nah, kalau volume diperbesar, berarti dia ke koefisien yang besar. Kalau ke koefisien yang besar, dia ada di kiri atau di kanan koefisien yang besar? 4 atau 2? Ya, 4. Berarti 4 di kiri. Berarti jawabannya salah. Harusnya volumenya diperkecil. Tekanannya diperkecil, volumenya besar. Sama. Ya. Ditambah katalis, katalis tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Oke? Nice. Suhu diturunkan. Nah, kalau suhunya turun, ini sama seperti apa? Wah, di sini panas ya. Nah, biar setimbang, kita harus nyari apa? Tempat yang adem, ya. Ya. Oh, di sini dingin banget, ya. Ternyata, wah, berarti kita harus cari apa? Oh, biasanya kita minum minuman yang hangat atau menggunakan jaket. Untuk apa? Agar suhunya stabil, ya. Jadi ketika suhunya turun, berarti kita akan bergerak ke exotherm. Kenapa exotherm? Ya karena exotherm itu adalah menghasilkan apa? Panas, ya. Nah, kalau suhunya naik, ya, suhunya diperbesar, berarti dia ke endotherm. Pak, ini endothermnya mana, exothermnya mana? Nah, dilihat datanya, delta H-nya adalah negatif ya, delta H-nya negatif 93. Negatif ini menunjukkan apa? Exotherm ya. Exonya yang mana? Delta H itu adanya di produk. Berarti produknya exotherm, reaktannya endotherm ya. Nah, biar dia ke negatif, ke exotherm, berarti suhunya diturunkan. Oke, benar, suhunya diturunkan. Jawabannya yang E. Ya. Gimana?
Di screenshot dulu, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Di sebelahnya ya, nomor 6. Ya, kita lihat nomor 6. Diketahui reaksi setimbang yang berlangsung eksoterm. Lihat, eksoterm. Kalau eksoterm berarti di sini delta H-nya negatif. Nah, berarti ini ekso, yang ini berarti endo. Ya, kalau delta H-nya positif, berarti produknya endo, ya. Reaktannya ekso, ya. Karena delta H itu untuk produk, ya. Pernyataan untuk reaksi di atas yang benar. Tekanan diperkecil, bergeser ke kiri. Nah, ingat tekanan kecil, volume besar. Berarti cari koefisien yang besar. Kita hitung koefisiennya. Di kiri koefisiennya berapa? 2. Di kanan 1 tambah 1, 2. Wah, Pak, kok sama? Nah, kalau sama bagaimana? Kalau sama, berarti volume dan tekanan tidak berpengaruh. Oke, tekanan nggak berpengaruh, katalis juga nggak berpengaruh, volume nggak berpengaruh. Nah, ya. Ini kita punya 2 jawaban, B atau D. Kita lihat yang D. Ditambah NO bereaksi ke kanan. Kalau NO ditambah, ya, akan bergerak kemana? Ke lawannya. Oke, berarti bergerak ke kanan, kesetimbangan. Ini jawabannya benar. Kita lihat yang B. Suhunya diperbesar. Suhu diperbesar, berarti dia ke endoterm. Endoterm ada di mana? Di reaksi ini. Endo di sebelah kiri. Nah, di sini dibilang bergeser ke kanan. Salah. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Oke, sip. Lanjut. Saya clear dulu ya. Kita sekarang masuk ke hitungan. Hitungan yang mana nih? Nah, ini dia. Nomor 8. Ya. Dalam bejana 1000 mili atau 1 liter terjadi sistem kesetimbangan, bla 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 bla, delta H-nya positif. Jika mula-mula ada 0,5 mol gas SO2 dan 0,3 mol gas O2, maka kesetimbangan tinggal 0,1 mol. Oh, maka kesetimbangan tinggal 0,1 mol gas SO. Harga KC-nya berapa? Waduh. Ada mula-mula, ada setimbang, ada reaksinya, ya. Berarti gimana nih? Berarti kita harus buat MRS, ya. 2SO. Oh, jangan pakai merah, Pak. Pakai ungu aja, ya. 2SO2 ditambah O2 ya menjadi 2SO3. Kita buat MRS. Mula-mula di sini adalah 0,5, kemudian mol ya. Di sini O2-nya 0,3 mol. Kemudian ya, SO3 nggak ada. Nah, pada saat setimbang, SO2 itu tinggal 0,1. Kalau di sini 0,1, di sini berapa? Hah? Berapa? Ya, ingat RS itu adalah M dikurang R. Ya. Maka untuk dapat R-nya ya berarti gimana? M dikurang S, berarti di sini adalah 0,4. Nah, 0,4. Kalau di O2 berapa? Ayo, 0,4? Bukan. Ya. Kita lihat di sini koefisiennya 2. Ini koefisiennya berapa? 1. Kalau 2, 0,4. Kalau 1 berarti berapa? Setengahnya. Setengahnya berapa? 0,2. Ini berapa nih? Wah, ini juga sama nih berarti ya. 2 juga koefisiennya berarti 0,4. 0,3 dikurang 0,2, 0,1. Di sini 0,4. Ingat, nilai Kc sama dengan konsentrasi produk ya, pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan ya, pangkat koefisien. Nah, produk yang mana? Kiri atau kanan? Ya. Kiri atau kanan produk? Ini dia produk. Ya, jangan lupa ini reaktan. Oke, ingat ini dalam bentuknya kotak atau konsentrasi mol per volume ya. Karena ini volumenya 1 liter ya, jadi kita bisa langsung dari mol ini ke volume ke konsentrasi ya, karena volumenya 1 liter. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti nilai Kc-nya ya, Kc-nya adalah konsentrasi S
O3 kuadrat, karena koefisiennya 2, ya, dibagi konsentrasi SO2 kuadrat dikali O2. Saya pakainya bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat berarti di sini 4 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat dibagi berapa nih? 10 pangkat min 1 kuadrat dikali 10 pangkat min 1. Oke. Kuadrat dari 16 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Ada yang bisa dicoret? Wih, pasti coret. Coret. Pangkat minus naik pembagian ya. Ingat pangkat minus dari 16 dibagi 1/10. Oke, berarti jawabannya adalah 160. Jawabannya adalah yang D. Oke. Sip, bisa ya. Kita lanjut. Silakan di screenshot dulu ya. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 di bawahnya ini dia. Wow, kita hapus dulu nih. Nomor 9 di sini ke dalam bejana 1 liter dimasukkan amol ya, pakai A nggak pakai angka, dan amol uap air. Jika pada kesetimbangan ternyata ada 1/4 CO2. Nah, wah seru banget ya, udah pakainya pakai ini ya, pakai apa? Permisalan. Nah, kalau ada reaksi, langkah pertama jelas kita tulis dulu reaksinya, ya. Kita cek dulu reaksinya udah setara atau belum, ya. Sama aja pakainya MRS ya, CO. Nah, karena ini sejenis semua fasenya gas ya, ya kita nggak usah pusing ya. Karena fase yang masuk ke kesetimbangan itu adalah gas dan aqueous. Nah, jika dia solid dan liquid itu nggak masuk ke setimbangan ya. Kalau fase heterogen, ya ingat CO2 gas ditambah H2O menjadi ya CO2 ditambah H2. Setarain gimana Pak? Pakai KH, kation, anion, hidrogen, baru oksigen. Berarti ada C ya. C di kiri 1, di kanan 1 ya. H-nya di kiri 2, di kanan 2, O-nya juga udah 2, udah sama. Oke, langsung kita buat apa nih? Buat apa? Nah, betul, MRS. Mula-mula ada siapa? Ada A mol. Kemudian ada apa? Uap air juga A. Nah, pada saat kesetimbang ternyata CO2-nya di sini 1/4 A. Kalau di sini 1/4 A, di sini berapa? 1/4 A juga. Di sini 1/4 A. Ini sama ya koefisiennya ya. 1/4 A juga. A dikurang 1/4 berapa? 3/4A. Ini 3/4A. Lanjut di sini. Nah, rumus KC-nya adalah, ingat KC-nya adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Pak, kok nggak dihitung M-nya, Pak? M per volume. Nah, karena di sini volume 1 liter. Jadi molnya bisa langsung jadi M. Ya. Produknya yang mana? Kiri atau kanan? Oh ya, betul. Produk tuh di sebelah kanan. Ini produk. Ini reaktan. Lanjut. Berarti KC-nya adalah CO2 H2 per CO H2O. Nice. Berarti 1/4 dikali 1/4A dikali 1/4A dibagi 3/4A dikali 3/4A. Kuadrat langsung 1/16. A kuadrat dibagi 9/16A kuadrat. Ada yang bisa dicoret nggak? A kuadrat coret. Ya. 1/16 dikali 16/9. Dibalik, coret. Ya. Jawabannya berapa? 1/9. Ya. Jadi kalau kita belajar di kimia, khususnya kesetimbangan atau laju reaksi, jangan bingung dulu sama angkanya. Pasti bisa dicoret dan disederhanakan. Oke? Gampang ya? Lanjut. Ya. Kamu lanjutkan. Ya. Besok saya share. Ya. Ini langsung saya upload ke YouTube. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.